Hari ini kita akan masuk materi bab 2 tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran: yang pertama, siswa dapat memahami dan menghayati isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Yang kedua, siswa dapat menyimpulkan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam alinea pembukaan UUD 1945. Yang ketiga, siswa dapat mengaplikasikan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam alinea pembukaan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi pertama yaitu makna alinea pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, pembukaan UUD 1945 merupakan sumber motivasi, inspirasi, tekad, semangat, serta cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan. Sesaat lagi Ustazah akan membahas makna alinea pembukaan UUD 1945. Makna alinea pertama. Pada alinea pertama pembukaan UUD 1945 terdapat pengakuan mengenai hak mutlak untuk merdeka yang terlihat pada kalimat bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Makna alinea kedua pembukaan UUD 1945. Alinea kedua pembukaan UUD 1945 berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jika Indonesia dipandang sebagai sebuah negara yang merdeka, berarti Indonesia adalah negara yang bebas dari kekuasaan bangsa lain dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Maka dari itu, perlu upaya untuk memerdekakan terlebih dahulu bangsa Indonesia dari penjajahan, baru menentukan nasib bangsa dan negaranya. Alinea ketiga pembukaan UUD 1945. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Pada alinea ketiga pembukaan UUD 1945, ini bermakna bahwa bangsa Indonesia meyakini tercapainya kemerdekaan bangsa Indonesia bukan semata-mata hasil usaha manusia, melainkan karunia Tuhan yang Maha Esa. Alinea keempat pembukaan UUD 1945 berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alinea pertama, kedua, ketiga pembukaan UUD 1945
menjelaskan alasan dasar serta hubungan langsung dengan kemerdekaan. Sedangkan pada alinea keempat, prinsip-prinsip serta pokok-pokok kaidah pembentukan pemerintahan Indonesia diperinci lebih lanjut. Sehingga makna alinea keempat adalah membahas tentang bentuk negara yang dipilih, yaitu kesatuan dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dijalankan sesuai Pancasila. Pada dasarnya, isi pokok alinea keempat pembukaan UUD 1945 mengandung 4 hal. Yang pertama, tujuan negara. Yang kedua, ketentuan pembentukan UUD. Yang ketiga, bentuk dan norma negara. Dan yang keempat, dasar negara. Selanjutnya kita akan membahas 4 hal isi pokok dari alinea keempat. Yang pertama, tentang tujuan negara. Tujuan negara dibagi menjadi 2, yaitu tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan khusus diantaranya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan tujuan umum adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kedua, tentang ketentuan pembentukan UUD 1945 bermakna dalam kalimat, maka sesungguhnya kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal di dalam UUD NRI tahun 1945. Yang ketiga, bentuk dan norma negara. Bentuk dan norma negara terdapat pada kalimat yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Kalimat ini menyatakan bahwa bentuk negara Indonesia adalah republik yang berkedaulatan rakyat. Adapun bagian kalimat Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dapat diartikan bahwa Indonesia merupakan suatu negara republik dengan norma negara, yaitu kekuasaan berada di tangan rakyat atau yang biasa dikenal dengan demokrasi. Yang keempat, dasar negara. Dalam pembukaan UUD 1945 terdapat kalimat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalimat tersebut menunjukkan kelima sila dalam Pancasila. Dengan demikian jelas bahwa dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Selain 4 prinsip pokok-pokok kenegaraan yang terdapat pada alinea keempat, tercantum juga tujuan pembangunan nasional, yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang terakhir, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Baiklah, itu tadi 4 makna alinea pembukaan UUD 1945 dan juga prinsip-prinsip kenegaraan pada alinea keempat. Terima kasih sudah menonton video ini.